Hujan malam itu turun sangat deras. Tapi yang membuat warga ketakutan bukan suara petirnya, melainkan jeritan seorang wanita dari rumah mewah di ujung gang. "Tolong, jangan datang lagi." Saat pintu rumah dibuka, wanita itu ditemukan menangis histeris sendirian di depan cermin yang retak penuh bercak darah. Padahal beberapa bulan sebelumnya, hidupnya terlihat sempurna. Punya suami baik, rumah mewah, dan wajah cantik yang selalu dipuji banyak pria. Tapi siapa sangka, semua kehancuran itu bermula karena satu dosa yang terus ia sembunyikan. Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar berkali-kali sampai listrik di kampung sempat padam beberapa detik. Warga yang belum tidur mendadak keluar rumah saat mendengar suara jeritan wanita dari rumah besar di ujung gang. "Tolong, jangan ganggu aku lagi." Suara itu terdengar histeris. Beberapa tetangga saling pandang. Mereka langsung tahu suara itu berasal dari rumah Rania. Seorang ibu-ibu mencoba mendekat ke pagar rumahnya. Lampu ruang tamu berkedip-kedip tidak jelas. Dari balik jendela terlihat bayangan seseorang mondar-mandir sambil menangis. "Kayaknya Rania lagi kenapa-kenapa," bisik salah satu warga. Tiba-tiba terdengar suara benda pecah dari dalam rumah. Brak! Jeritan Rania makin keras. Beberapa warga akhirnya memberanikan diri mengetuk pintu rumahnya. Tapi tidak ada jawaban. Sampai beberapa menit kemudian, pintu terbuka pelan. Rania berdiri dengan wajah pucat. Rambutnya berantakan. Nafasnya ngos-ngosan seperti habis lari jauh. Tangannya gemetar sambil menatap cermin besar di ruang tamu yang retak pecah. Yang membuat warga merinding, Rania terus mengulang satu kalimat. "Dia datang lagi, dia datang lagi." Padahal di rumah itu tidak ada siapa-siapa selain dirinya. Sejak malam itu, warga mulai membicarakan Rania. Dulu hidup wanita itu terlihat paling sempurna di kampung mereka. Cantik, modis, selalu tampil mewah di media sosial, dan punya suami yang dikenal baik hati. Tidak sedikit perempuan yang iri melihat hidupnya. Suaminya bernama Farid. Orangnya pendiam dan pekerja keras. Hampir setiap hari pulang malam karena sibuk bekerja di toko bangunan milik pamannya. Meski jarang di rumah, Farid selalu berusaha memenuhi semua keinginan istrinya. Kalau Rania ingin tas baru, dibelikan. Minta motor baru, dituruti. Mau liburan, Farid rela lembur demi mengumpulkan uang. Tapi semua itu ternyata tidak pernah cukup buat Rania. Awalnya Rania hanya sering merasa kesepian di rumah. Setiap hari dia bermain ponsel sambil membuka media sosial. Dia mulai menikmati saat banyak pria memuji fotonya. "Cantik banget. Kalau punya istri kayak kamu, aku gak bakal tinggal kerja terus." Komentar seperti itu membuat Rania senang sendiri. Lama-lama dia mulai membalas pesan dari beberapa pria. Awalnya cuma iseng. Lalu mulai keterusan. Sampai akhirnya muncul seorang pria bernama Dimas. Cara bicaranya berbeda dari yang lain. Dia pandai membuat Rania merasa diperhatikan. "Kalau aku jadi suamimu, aku gak bakal bikin kamu kesepian," kata Dimas suatu malam lewat telepon. Kalimat itu terus terngiang di kepala Rania. Padahal malam itu Farid sedang lembur demi membayar cicilan rumah mereka. Sejak mengenal Dimas, Rania mulai berubah. Dia makin sering berdandan walau tidak pergi dengan suaminya. Bahkan kalau Farid pulang malam, Rania malah terlihat sibuk tersenyum sendiri sambil memegang ponselnya. Farid sebenarnya mulai merasa aneh. "Belakangan kamu sering banget main HP," ucap Farid pelan saat makan malam. Rania langsung menjawab cepat. "Bosen di rumah terus." Farid hanya diam sambil menunduk. Dia tidak pernah curiga macam-macam karena terlalu percaya pada istrinya. Beberapa minggu kemudian, Rania mulai diam-diam bertemu Dimas di sebuah kafe luar kota. Jantungnya berdebar karena itu pertama kalinya dia pergi dengan pria lain sejak menikah. Saat melihat Dimas datang membawa bunga kecil dan langsung memuji penampilannya, Rania merasa bahagia dengan cara yang berbeda. Perasaan itu membuatnya lupa kalau dia sudah punya suami yang tulus. Sejak hari itu hubungan mereka makin dekat. Chat tiap malam. Telepon diam-diam. Sampai akhirnya Rania mulai sering berbohong pada Farid. "Aku mau ke rumah teman." Padahal dia pergi menemui Dimas. Yang paling membuat Rania terlena,
Dimas selalu tahu cara mengambil hatinya. Farid terlalu sibuk kerja. Kamu butuh orang yang ngerti perasaan kamu, ucap Dimas sambil menatapnya. Dan tanpa sadar, kalimat itu mulai membuat Rania merasa hubungannya dengan suaminya tidak lagi penting. Padahal saat itu, Farid sedang bekerja keras menabung untuk memberi kejutan ulang tahun untuk istrinya. Sementara itu, tanpa diketahui siapapun, satu persatu kejadian aneh mulai muncul di rumah mereka. Setiap tengah malam, Rania mulai mendengar suara ketukan dari dapur. Tok, tok, tok. Awalnya dia mengira itu cuma suara hujan atau tikus. Tapi suara itu selalu muncul tepat saat Farid sedang tidak ada di rumah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rania melihat sesuatu berdiri di depan pintu dapurnya dalam keadaan lampu mati. Rania langsung membeku saat melihat bayangan hitam berdiri di depan pintu dapur. Tubuhnya tinggi dan tidak bergerak sedikit pun. Lampu ruang tengah hanya menyala redup sehingga wajah sosok itu tidak terlihat jelas. Jantung Rania berdetak sangat kencang. Siapa itu? Suaranya pelan dan gemetar. Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian petir menyambar keras sampai lampu rumah berkedip. Saat Rania melihat lagi ke arah dapur, sosok itu sudah tidak ada. Rania langsung menutup pintu kamar dan mengunci dari dalam. Malam itu dia tidak tidur sampai pagi. Tapi anehnya, dia tidak pernah menceritakan kejadian itu pada Farid. Entah karena takut, atau karena pikirannya lebih sibuk menyembunyikan hubungan terlarangnya. Keesokan harinya Farid pulang lebih cepat dari biasanya sambil membawa beberapa kantong belanjaan. Aku beli makanan kesukaan kamu, ucap Farid sambil tersenyum lelah. Rania hanya menjawab singkat tanpa menatap wajah suaminya. Pikirannya sedang sibuk membalas pesan Dimas. Farid sebenarnya merasa ada yang berubah dari istrinya. Tapi setiap kali mencoba bicara, Rania selalu terlihat malas menanggapi. Malam harinya, saat Farid tertidur karena kelelahan, Rania malah diam-diam keluar rumah menemui Dimas. Mobil Dimas sudah menunggu di ujung jalan. Kamu makin cantik, kata Dimas sambil tersenyum. Rania tertawa kecil lalu masuk ke mobil tanpa rasa bersalah sedikitpun. Mereka pergi ke tempat karaoke di kota sebelah. Di sana Rania merasa bebas. Dia tertawa, bernyanyi, dan melupakan semuanya. Sampai tiba-tiba ponselnya bergetar. Nama Farid muncul di layar. Beberapa kali telepon itu masuk, tapi Rania mematikannya. Biarin aja, ucap Dimas santai. Namun tidak lama kemudian, lampu ruangan karaoke tiba-tiba mati beberapa detik. Semua orang panik. Saat lampu menyala lagi, Rania terkejut karena melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Sosok itu seperti sedang menatap ke arahnya. Rania langsung berdiri ketakutan. Ada orang di situ. Dimas menoleh bingung. Mana? Gak ada siapa-siapa. Saat Rania melihat lagi, sudut ruangan itu memang kosong. Nafasnya mulai tidak tenang. Sejak malam itu, kejadian aneh semakin sering muncul. Kadang saat sedang mandi, Rania mendengar suara wanita menangis dari luar kamar mandi. Kadang ada suara langkah kaki di atap rumah tengah malam. Bahkan beberapa kali dia merasa seperti ada yang memperhatikannya saat sedang sendirian. Tubuhnya mulai lemas dan gampang emosi. Tapi semua itu tidak menghentikan hubungan terlarangnya. Justru semakin hari Rania makin berani. Dia mulai mengenal pria lain selain Dimas lewat media sosial. Diam-diam dia menikmati perhatian dari banyak laki-laki sekaligus. Baginya itu membuat dirinya merasa berharga. Sampai suatu sore, tetangga depan rumah melihat Rania turun dari mobil pria lain saat Farid sedang bekerja. Kabar itu mulai menyebar pelan-pelan. Ibu-ibu kampung mulai membicarakannya. Kasihan Farid kalau itu benar. Padahal suaminya baik banget. Namun belum ada yang berani bicara langsung. Sementara itu Farid masih belum tahu apa-apa. Malam berikutnya, Farid pulang dalam keadaan kehujanan. Bajunya basah total karena motornya mogok di jalan. Rania malah sibuk video call dengan pria lain di kamar. Farid masuk sambil menggigil. Ran, tolong ambilin handuk. Rania kesal karena panggilannya terganggu. Iya bentar. Nada suaranya terdengar ketus. Farid hanya diam sambil menahan dingin.
Beberapa menit kemudian listrik tiba-tiba padam lagi. Suasana rumah langsung gelap total. Dan dari arah dapur terdengar suara piring jatuh sangat keras. Perang! Farid langsung berdiri. Ada apa itu? Mereka berdua menuju dapur memakai cahaya ponsel. Saat sampai di sana, tubuh Rania langsung lemas. Semua piring di rak jatuh berantakan ke lantai. Padahal tidak ada angin. Yang membuat Rania makin ketakutan, di kaca jendela dapur terlihat seperti ada bayangan wanita berambut panjang berdiri di belakang mereka. Rania spontan menjerit dan memeluk Farid. Farid langsung menoleh cepat. Tapi lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Kayaknya kamu kecapean, kata Farid mencoba menenangkan. Namun malam itu setelah Farid tidur, Rania malah menerima pesan dari nomor tidak dikenal. Isi pesannya cuma satu kalimat. Apa kamu masih belum puas juga? Wajah Rania langsung pucat. Tangannya gemetar. Dia mencoba menelepon nomor itu, tapi tidak aktif. Beberapa detik kemudian pesan kedua masuk. Semua yang kamu sembunyikan akan terbuka. Sejak menerima pesan misterius itu, Rania mulai hidup dalam ketakutan. Hampir setiap malam dia susah tidur. Sedikit suara saja membuatnya kaget. Tapi anehnya, dia tetap tidak menghentikan hubungannya dengan pria-pria lain. Justru saat merasa takut, Rania malah semakin sering mencari perhatian di luar rumah untuk melupakan pikirannya sendiri. Pagi itu Farid sedang sarapan sebelum berangkat kerja. Wajahnya terlihat lelah karena beberapa malam terakhir dia kurang tidur. Aku akhir-akhir ini sering mimpi buruk, ucap Farid pelan. Rania yang sedang bermain ponsel hanya menjawab singkat. Mungkin kecapean kerja. Farid menatap istrinya beberapa detik. Ada rasa sedih di matanya. Aku kerja juga buat kita, Ran. Kalimat itu sebenarnya membuat hati Rania sedikit tidak nyaman. Tapi rasa bersalah itu selalu kalah oleh keinginannya mencari perhatian dari laki-laki lain. Hari itu, setelah Farid pergi kerja, Rania kembali pergi menemui Dimas. Mereka bertemu di sebuah villa kecil di pinggir kota. Tempat itu sepi dan jauh dari keramaian. Awalnya semua terasa biasa saja. Sampai saat Rania sedang duduk sendiri di ruang tengah, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar atas terbuka pelan. Kreek. Padahal Dimas sedang keluar membeli makanan. Rania langsung berdiri. Mas Dimas? Tidak ada jawaban. Suasana villa mendadak terasa dingin. Perlahan Rania naik ke lantai atas sambil menahan takut. Lorong villa itu gelap dan sunyi. Hanya terdengar suara angin dari jendela. Saat sampai di depan kamar yang terbuka tadi, Rania melihat sesuatu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Di depan cermin kamar, ada sosok wanita berdiri membelakangi dirinya. Rambutnya panjang menutupi wajah. Bajunya putih kotor. Tubuhnya diam tidak bergerak. Rania langsung mundur ketakutan. Siapa kamu? Sosok itu perlahan mengangkat tangannya ke arah cermin. Dan di kaca cermin itu muncul tulisan seperti goresan tangan. Perempuan pengkhianat. Rania langsung menjerit keras. Dia lari menuruni tangga sampai terjatuh. Nafasnya tidak beraturan. Wajahnya pucat seperti melihat kematian di depan mata. Beberapa menit kemudian Dimas datang sambil panik. Kamu kenapa? Ada wanita di atas, ada wanita di atas. Dimas langsung memeriksa seluruh ruangan villa. Tapi tidak ada siapa-siapa. Yang aneh, tulisan di cermin tadi juga hilang tanpa bekas. Dimas mulai kesal. Kamu kebanyakan halusinasi. Kalimat itu membuat Rania diam. Untuk pertama kalinya dia merasa tidak benar-benar aman bersama pria itu. Namun rasa takutnya belum seberapa dibanding kejadian berikutnya. Malam harinya saat Farid pulang kerja, dia membawa sebuah kotak kecil. Aku punya hadiah buat kamu, katanya sambil tersenyum. Rania sedikit kaget karena merasa tidak enak hati. Farid membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada kalung sederhana berwarna emas. Aku nabung beberapa bulan buat ini. Rania terdiam. Di saat Farid berjuang membahagiakannya, dia justru sibuk mengkhianati suaminya diam-diam. Kenapa bengong? Tanya Farid pelan. Rania buru-buru tersenyum palsu. Bagus kok.
Farid terlihat bahagia melihat istrinya memakai kalung itu. Tapi malam itu juga, saat Farid tertidur, Rania malah kembali membalas pesan pria lain. Tidak lama kemudian terdengar suara ketukan keras dari arah lemari kamar. Tok, tok, tok. Rania langsung berhenti mengetik. Suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Pelan-pelan dia menoleh ke arah lemari. Dadanya mulai sesak. Dengan tangan gemetar dia membuka pintu lemari sedikit demi sedikit. Kreek. Kosong. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Rania menghela nafas lega. Namun saat menutup pintu lemari kembali, tiba-tiba dari cermin lemari muncul bayangan wanita berambut panjang tepat di belakang tubuhnya. Matanya hitam pekat. Mulutnya tersenyum lebar. Rania menjerit histeris sampai membangunkan Farid. Ada apa? Rania langsung menunjuk ke arah lemari sambil gemetar hebat. Tapi saat Farid melihat ke sana, tidak ada siapa-siapa. Farid mulai khawatir melihat kondisi istrinya. Kamu sakit, Ran? Rania tidak menjawab. Karena di dalam hatinya sendiri, dia mulai merasa semua kejadian ini bukan kebetulan. Seolah ada sesuatu yang perlahan menghancurkan hidupnya sedikit demi sedikit. Dan tanpa dia sadari, kehancuran yang sebenarnya baru akan dimulai. Beberapa hari setelah kejadian di kamar itu, kondisi Rania semakin kacau. Wajahnya mulai pucat. Matanya sering terlihat kosong seperti orang kurang tidur. Tapi di depan Farid, dia tetap berusaha terlihat biasa. Sementara Farid justru semakin perhatian pada istrinya. Kalau kamu sakit kita ke dokter aja, ucap Farid suatu pagi. Rania cepat menggeleng. Aku cuma kurang istirahat. Padahal sebenarnya dia takut. Karena setiap malam, gangguan aneh itu semakin nyata. Kadang terdengar suara wanita tertawa pelan dari ruang tamu. Kadang pintu rumah terbuka sendiri tengah malam. Dan yang paling membuat Rania tidak tenang, bayangan wanita berambut panjang itu sekarang mulai muncul di mana saja. Di cermin kamar mandi. Di kaca mobil. Bahkan di layar ponselnya yang tiba-tiba mati sendiri. Namun di saat hidupnya mulai terasa menakutkan, Rania masih belum berhenti bermain api. Diam-diam dia masih berhubungan dengan Dimas. Malam itu Dimas mengajak Rania bertemu di apartemen temannya di kota. Sekali ini aja, kata Dimas lewat telepon. Rania sempat ragu karena beberapa hari terakhir perasaannya tidak enak. Tapi akhirnya dia tetap pergi setelah Farid berangkat kerja malam. Hujan turun rintik-rintik saat Rania sampai di apartemen itu. Suasana gedung terasa sepi. Lift bergerak lambat menuju lantai 7. Entah kenapa, sejak masuk lift, Rania merasa seperti ada yang memperhatikannya dari belakang. Padahal dia sendirian. Saat pintu lift terbuka, lorong apartemen terlihat gelap karena sebagian lampu mati. Rania mulai merinding. Dia berjalan cepat menuju nomor kamar yang dikirim Dimas. Namun baru beberapa langkah, terdengar suara langkah kaki lain mengikuti dari belakang. Tok, tok, tok. Rania langsung berhenti. Suara itu ikut berhenti. Dia menoleh cepat. Kosong. Lorong itu tidak ada siapa-siapa. Dengan nafas tidak tenang, Rania mempercepat jalannya sampai akhirnya masuk ke kamar apartemen. Dimas langsung menyambutnya santai. Kamu kenapa tegang gitu? Aku kayak diikutin seseorang. Dimas malah tertawa kecil. Kamu kebanyakan takut. Rania berusaha menenangkan diri. Tapi perasaan aneh itu tidak hilang. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba televisi apartemen menyala sendiri. Layar TV dipenuhi semut hitam. Lalu perlahan muncul bayangan wanita berambut panjang di layar. Rania langsung berdiri ketakutan. Matikan. Dimas buru-buru mengambil remote. Tapi televisi itu tidak bisa dimatikan. Suara wanita menangis mulai terdengar pelan dari speaker TV. Tangisan itu makin lama makin keras. Rania mundur sambil gemetar. Dan tiba-tiba layar televisi berubah hitam total lalu muncul tulisan besar berwarna merah. Dosamu belum berakhir. Brak. Lampu apartemen langsung mati. Rania menjerit histeris. Dalam gelap, dia merasa ada seseorang berdiri sangat dekat di belakangnya.
Nafas dingin seperti menyentuh lehernya. Rania langsung lari keluar apartemen tanpa peduli Dimas yang memanggilnya dari belakang. Dia masuk lift sambil menangis ketakutan. Namun saat pintu lift tertutup, lampu di dalam lift berkedip-kedip. Lalu lift berhenti mendadak di tengah perjalanan. Rania panik. Dia menekan tombol berkali-kali. Tidak ada respon. Tiba-tiba terdengar suara wanita berbisik sangat dekat di telinganya. Kamu menghancurkan hati orang yang tulus. Rania langsung menjerit sekuat tenaga. Lampu lift mati total beberapa detik. Dan saat menyala kembali, di sudut lift terlihat sosok wanita berambut panjang berdiri sambil menunduk. Tubuhnya basah. Rambutnya menutupi wajah. Pelan-pelan sosok itu mengangkat kepalanya. Matanya hitam pekat. Mulutnya tersenyum lebar. Rania hampir pingsan ketakutan. Untungnya lift tiba-tiba bergerak lagi dan pintunya terbuka di lantai bawah. Rania langsung berlari keluar gedung dalam keadaan histeris. Malam itu dia pulang ke rumah dengan tubuh gemetar. Saat membuka pintu rumah, Farid ternyata sudah duduk di ruang tamu. Wajah suaminya terlihat dingin. Di atas meja ada ponsel milik Rania yang tertinggal. Dan di layar ponsel itu masih terbuka pesan dari Dimas. Farid perlahan mengangkat pandangannya ke arah Rania. Tatapan matanya membuat tubuh Rania langsung lemas saat itu juga. Suasana rumah malam itu terasa sangat dingin. Rania berdiri di dekat pintu sambil gemetar. Bajunya masih basah karena hujan. Nafasnya belum tenang setelah kejadian di apartemen. Sementara Farid duduk diam di ruang tamu. Ponsel Rania masih berada di atas meja. Layar chat dengan Dimas terlihat jelas. Tidak ada suara apapun selama beberapa detik. Hanya suara jam dinding dan hujan di luar rumah. Farid akhirnya bicara pelan. Sejak kapan? Rania langsung menunduk. Oh, orang itu cuma teman. Farid tersenyum kecil. Tapi senyumnya terlihat sangat sakit. Kalau cuma teman, kenapa isi chat kalian kayak gitu? Rania mulai panik. Dia mencoba mendekat. Mas, aku bisa jelasin. Tapi Farid langsung berdiri. Untuk pertama kalinya sejak menikah, matanya terlihat penuh kecewa. Aku kerja tiap hari sampai malam buat bahagiain kamu. Suara Farid mulai bergetar. Aku pikir kamu kesepian karena aku kurang perhatian. Aku pikir aku yang kurang baik. Rania tidak berani menatap wajah suaminya. Karena di dalam hatinya, dia tahu semua yang dikatakan Farid benar. Aku gak pernah nyangka kamu bohong selama ini. Farid mengambil ponsel itu lalu membuka beberapa pesan lain yang belum sempat dibaca Rania. Dan saat itulah wajah Farid berubah semakin hancur. Ternyata bukan cuma satu laki-laki. Ada banyak chat dari pria berbeda. Farid sampai terdiam beberapa detik. Tangannya gemetar. Jadi selama ini, kamu main belakang sama banyak orang? Rania mulai menangis. Mas, aku hilaf. Hilaf? Suara Farid meninggi untuk pertama kalinya. Aku rela capek tiap hari demi kamu. Tapi kamu malah sibuk cari laki-laki lain di belakang aku. Rania langsung menangis makin keras. Namun Farid tidak marah dengan cara membanting barang atau memukul. Justru sikap diamnya jauh lebih menyakitkan. Air mata perlahan jatuh dari mata laki-laki itu. Kurang apa aku, Ran? Kalimat itu membuat dada Rania terasa sesak. Selama ini dia tidak pernah membayangkan Farid menangis karena dirinya. Farid duduk kembali sambil menutup wajahnya. Aku sayang banget sama kamu. Suasana rumah mendadak terasa sangat berat. Rania mencoba memegang tangan suaminya. Tapi Farid langsung menarik tangannya perlahan. Aku jijik sama semua kebohongan ini. Kalimat itu seperti menghantam hati Rania. Dan tiba-tiba, brak. Pintu dapur terbuka sendiri sangat keras. Mereka berdua langsung kaget. Angin dingin masuk ke dalam rumah padahal semua jendela tertutup. Lampu ruang tamu mulai berkedip pelan. Rania langsung ketakutan. Dia melihat ke arah dapur dan kembali melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di sana. Diam. Menatap ke arahnya. Mas, itu lagi, suara Rania gemetar. Farid menoleh bingung. Apaan?
Saat Farid melihat ke dapur, sosok itu hilang lagi. Rania mulai histeris. Itu muncul lagi, itu selalu ganggu aku. Farid menatap istrinya dengan bingung bercampur marah. Aku gak ngerti lagi mana yang nyata dari omongan kamu. Malam itu Farid akhirnya mengambil tas kecil dari lemari. Rania langsung panik. Mas mau kemana? Aku mau pergi dulu. Jangan tinggalin aku. Farid menatap Rania lama sekali. Tatapannya penuh luka. Aku butuh jauh dari kamu sekarang. Setelah mengatakan itu, Farid keluar rumah di tengah hujan deras. Rania mengejar sampai teras sambil menangis. Tapi Farid tetap pergi tanpa menoleh lagi. Dan sejak malam itulah hidup Rania benar-benar berubah menjadi mimpi buruk. Rumah besar yang dulu terasa nyaman sekarang terasa sangat menyeramkan. Setelah Farid pergi, listrik tiba-tiba mati total. Rumah langsung gelap gulita. Rania buru-buru mengambil lilin dengan tangan gemetar. Saat lilin menyala, suasana rumah terlihat makin menakutkan. Bayangan di dinding bergerak tidak jelas. Lalu terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Tok, tok, tok. Padahal Rania yakin dia sendirian di rumah. Nafasnya mulai memburu. Suara langkah itu semakin dekat ke arah tangga. Pelan. Berat. Rania mundur sambil menangis ketakutan. Dan perlahan, dari atas tangga muncul sosok wanita berambut panjang itu lagi. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Matanya hitam. Kulitnya pucat. Dan mulutnya tersenyum lebar sambil berkata pelan. Sekarang kamu sendirian. Rania langsung menjerit histeris saat sosok wanita itu menuruni tangga perlahan. Lilin di tangannya jatuh ke lantai sampai api padam seketika. Rumah kembali gelap total. Rania lari menuju pintu depan sambil menangis ketakutan. Tangannya gemetar saat mencoba membuka kunci. Namun anehnya, pintu itu seperti tertahan dari luar. Tidak bisa dibuka. Suara langkah kaki di belakangnya semakin dekat. Tok, tok, tok. Rania terus menangis sambil mendorong pintu sekuat tenaga. Buka, buka. Dan tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Rania langsung jatuh tersungkur ke teras rumah. Hujan masih turun deras malam itu. Dia buru-buru berdiri lalu lari keluar tanpa sandal. Beberapa warga yang masih terjaga melihat Rania berlari sambil menangis histeris di tengah hujan. Rania kenapa itu? Kayak orang ketakutan. Namun Rania tidak peduli. Dia terus berlari sampai akhirnya berhenti di depan rumah seorang tetangga tua bernama Bu Salmah. Wanita tua itu langsung membuka pintu saat mendengar tangisan Rania. Astagfirullah, kamu kenapa, Nia? Rania masuk sambil gemetar hebat. Ada wanita di rumahku, dia mau nyakitin aku. Bu Salmah mencoba menenangkan Rania. Tapi wajah wanita tua itu berubah serius saat melihat kondisi Rania yang sangat ketakutan. Mungkin ini teguran dari Allah, ucap Bu Salmah pelan. Rania langsung diam. Kalimat itu membuat dadanya terasa makin sesak. Malam itu Rania tidak berani pulang ke rumahnya sendiri. Namun sejak kejadian itu, hidupnya mulai hancur satu persatu. Besok paginya, Rania mencoba menghubungi Dimas berkali-kali. Tidak aktif. Chatnya hanya centang satu. Bahkan akun media sosial Dimas tiba-tiba menghilang. Rania panik karena merasa ditinggalkan. Dia mencoba mendatangi tempat kerja Dimas. Tapi jawaban yang dia dapat membuat tubuhnya lemas. Mas Dimas udah resign dari minggu lalu. Rania langsung bingung. Semua seperti berubah begitu cepat. Tidak lama kemudian, pria-pria lain yang selama ini dekat dengannya juga mulai menjauh. Ada yang memblokir nomornya. Ada yang pura-pura tidak kenal. Seolah semuanya pergi bersamaan. Dan di saat bersamaan, musibah mulai datang tanpa henti. Usaha online kecil milik Rania mendadak sepi pembeli. Tabungannya hilang karena tertipu investasi bodong. Kalung emas hadiah dari Farid juga hilang entah kemana. Setiap hari hidupnya makin kacau. Yang lebih parah, gangguan aneh itu semakin sering muncul. Suatu malam saat Rania sedang sendirian makan di ruang tengah, tiba-tiba terdengar suara kursi bergeser sendiri dari dapur. Grek!
Rania langsung berhenti makan. Perlahan dia menoleh ke arah dapur. Kosong. Namun beberapa detik kemudian terdengar suara wanita tertawa kecil. Hehe. Suara itu jelas sekali. Rania langsung menangis ketakutan. Dia buru-buru masuk kamar lalu mengunci pintu. Tapi dari luar kamar terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Rania memejamkan mata sambil membaca doa terbata-bata. Dan tiba-tiba suara wanita terdengar lagi dari balik pintu. Kamu pikir semua ini selesai begitu saja? Rania langsung menutup telinganya sambil menangis keras. Tubuhnya semakin kurus karena tidak pernah tidur tenang. Warga kampung mulai membicarakan keadaan Rania yang makin aneh. Apalagi sejak Farid tidak pernah pulang lagi ke rumah itu. Orang-orang mulai tahu kalau rumah tangga mereka sedang hancur. Sampai suatu sore, Rania nekat mendatangi tempat kerja Farid. Dia ingin meminta maaf. Saat melihat Farid keluar dari toko bangunan, air mata Rania langsung jatuh. Mas, tolong dengerin aku. Farid berhenti sebentar. Wajahnya terlihat jauh lebih dingin sekarang. Aku nyesel. Mas, aku salah. Farid menatap Rania lama sekali. Namun sebelum sempat bicara, tiba-tiba Rania melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di belakang Farid. Sosok itu tersenyum ke arah Rania. Matanya hitam pekat. Rania langsung mundur ketakutan. Farid bingung melihat perubahan wajah istrinya. Kamu kenapa? Rania menunjuk ke belakang Farid dengan tangan gemetar. Itu ada lagi. Farid langsung menoleh. Kosong. Saat Farid melihat Rania kembali, wanita itu sudah menangis histeris sambil memegangi kepalanya sendiri. Orang-orang sekitar mulai memperhatikan mereka. Farid akhirnya bicara pelan. Aku udah capek, Ran. Kalimat itu membuat Rania langsung diam. Aku pernah sayang banget sama kamu. Tapi semua yang kamu lakuin bikin hati aku hancur. Setelah mengatakan itu, Farid pergi meninggalkan Rania sendirian di depan toko. Dan tanpa Rania sadari, dari kejauhan ada seseorang yang diam-diam memperhatikan dirinya sambil tersenyum tipis. Rania berdiri sendirian di depan toko bangunan itu sambil menangis. Orang-orang mulai memperhatikannya. Tapi Farid tetap berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Sejak hari itu, hidup Rania benar-benar jatuh. Tidak ada lagi pria yang dulu mengejarnya. Tidak ada lagi perhatian yang dulu membuatnya merasa bahagia. Semua menghilang begitu saja. Rumah besarnya sekarang terasa sunyi dan menyeramkan. Setiap malam dia selalu mendengar suara langkah kaki, suara tangisan, dan bisikan-bisikan yang membuatnya tidak bisa tidur. Tubuh Rania semakin kurus. Wajahnya pucat. Matanya cekung karena hampir setiap malam ketakutan sendiri. Bahkan beberapa warga mulai bilang kalau Rania seperti kehilangan akal sehat. Suatu malam hujan kembali turun deras seperti malam pertama semuanya dimulai. Rania duduk sendirian di ruang tamu sambil memegang foto pernikahannya dengan Farid. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh tanpa berhenti. Aku salah, ucapnya pelan. Dan tiba-tiba, lampu rumah mati total. Suasana langsung gelap. Angin dingin masuk dari arah dapur. Lalu terdengar suara langkah kaki mendekat perlahan. Tok, tok, tok. Rania langsung menangis ketakutan. Jangan ganggu aku lagi, tolong. Namun suara langkah itu terus mendekat. Sampai akhirnya sosok wanita berambut panjang itu kembali muncul di depan ruang tamu. Kali ini wajahnya terlihat sangat jelas. Matanya hitam. Kulitnya pucat. Dan senyumnya menyeramkan. Rania jatuh terduduk sambil gemetar hebat. Siapa kamu sebenarnya? Sosok itu perlahan mengangkat tangannya ke arah Rania. Dan untuk pertama kalinya, suara wanita itu terdengar sangat jelas. Aku adalah bayangan dari dosa dan pengkhianatanmu sendiri.
tubuh Rania langsung lemas. Air matanya makin deras. Semua kejadian selama ini seperti menghantam pikirannya sekaligus. Rania sadar, ketakutan terbesar bukan datang dari makhluk menyeramkan itu, melainkan dari rasa bersalah yang selama ini dia kubur sendiri. Dia sudah menghancurkan hati orang yang paling tulus mencintainya. Dia terlalu sibuk mencari perhatian dari banyak pria sampai lupa menjaga satu hati yang benar-benar setia. Tiba-tiba sosok wanita itu menghilang perlahan. Dan bersamaan dengan itu, terdengar suara adzan subuh dari kejauhan. Rania langsung menangis sejadi-jadinya malam itu. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasa hancur. Keesokan harinya, Rania mencoba menemui Farid sekali lagi. Dia datang ke rumah kontrakan kecil tempat Farid tinggal sementara. Namun saat pintu terbuka, langkah Rania langsung terhenti. Di dalam rumah itu ada seorang wanita sederhana sedang menyiapkan teh untuk Farid. Wanita itu memakai pakaian sederhana dan terlihat sopan. Farid terlihat tenang dan jauh lebih bahagia. Rania langsung sadar. Dia benar-benar kehilangan laki-laki yang dulu rela melakukan apa saja demi dirinya. Farid menatap Rania dengan tenang. Ada apa lagi? Air mata Rania jatuh. Aku cuma mau minta maaf sekali lagi. Farid diam beberapa detik. Aku sudah maafin kamu. Tapi luka yang kamu kasih gak akan pernah bisa hilang. Kalimat itu membuat dada Rania terasa sesak. Dia akhirnya pergi meninggalkan tempat itu sambil menangis. Dan sejak hari itu, Rania mulai berubah pelan-pelan. Dia meninggalkan semua kebiasaan buruknya. Lebih banyak diam. Lebih sering mendekatkan diri kepada Allah. Namun penyesalan tetap tinggal di dalam hidupnya. Karena tidak semua yang hancur bisa kembali seperti semula. Kadang seseorang baru sadar betapa berharganya pasangan yang tulus saat semuanya sudah terlambat. Dan kadang azab terbesar bukan kehilangan harta atau kecantikan, melainkan hidup bersama penyesalan yang terus menghantui setiap hari. Kesetiaan itu bukan tentang memiliki pasangan yang sempurna, tapi tentang menjaga hati saat ada kesempatan untuk berkhianat. Jangan pernah menyia-nyiakan orang yang tulus mencintaimu. Karena saat dia pergi, belum tentu Allah memberimu kesempatan kedua. Perhatian dari banyak orang tidak akan pernah menggantikan ketulusan satu hati yang benar-benar setia. Perselingkuhan mungkin terlihat menyenangkan di awal, tapi selalu meninggalkan luka dan kehancuran di akhirnya. Jangan pernah mengikuti hawa nafsu sampai melupakan batas benar dan salah. Hargai pasangan yang sudah berjuang untuk kita sebelum penyesalan datang terlambat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, tekan like, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita azab dan kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya yang lebih menegangkan dan penuh pelajaran hidup.